Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riani Ayu Lestari, dosen program studi Teknik Kimia di Fakultas Teknik Universitas Lampung Mangkurat. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah perkuliahan yang telah saya ampu, mata kuliah komputasi proses. Mata kuliah komputasi proses sendiri dilaksanakan oleh mahasiswa semester 5 berbobot 2 SKS dan dilaksanakan secara tatap muka. Yang akan saya sampaikan terkait perkuliahan di mana mengacu dari rencana pembelajaran semester yang telah disepakati dan dibuat bersama oleh tim dosen pengajar. Untuk deskripsi mata kuliah komputasi proses sendiri, komputasi proses ini merupakan mata kuliah yang mengajarkan keahlian yang dibutuhkan dalam disiplin bidang ilmu teknik kimia. Komputasi proses memberikan pengetahuan tentang program komputasi yang dapat digunakan sebagai penunjang dalam penyelesaian perhitungan pemodelan matematis dalam kasus teknik kimia yang tidak dapat diselesaikan secara analitis atau perhitungan manual. Oleh karena itu, dalam komputasi proses ini kita membutuhkan dukungan dari perangkat komputer dan juga software. Software yang kita gunakan di sini adalah MATLAB atau Matrix Laboratory. Untuk materi perkuliahan serta pengumpulan tugas-tugas dan informasi lainnya, dosen biasanya mengupload di Simari e-learning. Kemudian mahasiswa dapat mengakses melalui tempat yang sama. Kemudian untuk penilaian yang akan diberikan kepada mahasiswa nantinya pada akhir semester akan dimasukkan ke dalam portal Simari ULM. Capaian pembelajaran untuk lulusan setelah melaksanakan perkuliahan ini yaitu CPL 4 dan CPL 7. CPL 4 terkait pengetahuan, di mana diharapkan mahasiswa mampu menguasai prinsip dan teknik perancangan proses seperti sistem pemrosesan dan perancangan alat yang diperlukan untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang memiliki nilai tambah secara ekonomi dengan memperhatikan isu terkini dalam aspek lingkungan, keselamatan, dan keberlanjutan untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal berbasis lahan basah dan nasional serta wawasan global. Kemudian CPL 7 terkait keterampilan, mahasiswa mampu memanfaatkan dan menerapkan berbagai metode dengan perangkat teknologi informasi dan komputer serta piranti rekayasa dalam melakukan rekayasa proses, sistem pemrosesan, dan peralatan dalam operasi teknik kimia. Capaian pembelajaran mata kuliah ini ada dua, yaitu CPMK 1 dan CPMK 2. CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan teknik perancangan proses dalam bahasa matematis. CPMK 2, mahasiswa mampu menyusun algoritma dan bahasa pemrograman pada teknik perancangan proses. Dari CPMK 1 dan CPMK 2 akan dibagi menjadi sub CPMK, yaitu terdiri dari 6 buah sub CPMK. Untuk sub CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar MATLAB yang meliputi bilangan pada MATLAB, tipe data, fungsi-fungsi matematika dasar, komentar, dan tanda baca. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan M-file, control flow, numerical built-in function pada MATLAB. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu membuat grafik yang meliputi scatter plot dan surface plot. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu menjalankan pemrograman untuk menyelesaikan kasus bentuk persamaan diferensial ordiner, persamaan diferensial ordiner simultan, dan data fitting. Terakhir, sub CPMK 6, mahasiswa mampu menjalankan pemrograman untuk menyelesaikan kasus bentuk persamaan diferensial parsial. Dari capaian sub CPMK 1 sampai 6, kami membuat materi pembelajaran sebanyak 6 topik menyesuaikan dengan
ke-6 sub CPMK tadi. Untuk materi perkuliahan sendiri akan disampaikan selama sebanyak 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan mencakup 14 kali materi dan atau perkuliahan, kemudian 1 pertemuan untuk evaluasi tengah semester, dan 1 pertemuan terakhir untuk evaluasi akhir semester. Metode pembelajaran yang kami berikan berupa ceramah, kemudian studi kasus-kasus keteknik kimiaan, kemudian praktik oleh mahasiswa. Sehingga dari perkuliahan yang tadi telah kita laksanakan kepada mahasiswa, kami akan menilai atau menganalisis kualitas capaian pembelajaran dari setiap subbab CPMK tersebut. Secara umum, adapun pembagian porsi penilaian akhir yang mencakup tugas sebanyak 30%, kemudian evaluasi tengah semester sebanyak 30%, dan evaluasi akhir semester sebanyak 40%. Di mana bisa kita lihat bersama untuk CPL, CPMK, dan sub CPMK satu sama lain memiliki keterkaitan dengan kita lihat nanti indikator dari ketercapaian pembelajaran di kelas tersebut sesuai dengan per minggu kita kuliah dan materi-materi yang telah disampaikan pada minggu tersebut. Nah, untuk tugas sendiri di setiap CPMK atau sub CPMK kami membuat tugas, yaitu di sini ada 5 tugas. Sub CPMK 1 akan ditugaskan sebagai tugas pertama, sub CPMK 2 tugas 2, sub CPMK 3 dan sub CPMK 4 sebagai tugas 3 karena sangat berhubungan materinya sehingga kita gabungkan ke dalam tugas 3. Kemudian setelah evaluasi tengah semester kita akan memenuhi ketercapaian sub CPMK 5, salah satunya dari aspek tugas 4. Dan yang terakhir untuk sub CPMK 6 kita mengambil penilaian tugas dari tugas 5. Dimana pada evaluasi tengah semester akan nilainya mencakup CPL 4 dan CPL 7. Begitu pula untuk evaluasi akhir semester cakupan CPL-nya hanya CPL 7. Sehingga nilai akhir mahasiswa akan diperoleh dari format perhitungan sebagaimana portofolio yang kami sajikan. Terima kasih, kami akan lanjutkan untuk simulasi pengajaran. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran untuk perkuliahan pada hari ini. Baik, perkuliahan pada hari ini kita akan membahas tentang persamaan penyelesaian diferensial ordiner, khususnya untuk persamaan yang linear. Sebagaimana yang sudah kalian dapatkan di beberapa pertemuan sebelumnya oleh dosen pengampu yang lain ya. Untuk mata kuliah ini kalian sudah sangat familiar dengan istilah yang akan kita gunakan nantinya. Salah satunya adalah MATLAB, di mana MATLAB di sini adalah software yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial ordiner tadi. Baik, sebelumnya Ibu sampaikan terlebih dahulu untuk capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran kita hari ini ada di pertemuan ke-9 ya. Oke, jangan lupa isi presensinya ya. Oke, di pertemuan 9 pada hari ini adalah perdana kita akan menyelesaikan perkuliahan untuk mencapai sub CPMK 5. Di mana sub CPMK 5 ini mahasiswa mampu menjalankan pemrograman untuk menyelesaikan kasus bentuk persamaan diferensial ordiner atau PDO, kemudian PDO yang simultan, dan kemudian nanti ada data output. Di mana sub CPMK 5 ini adalah detail dari CPMK 2. CPMK 2 adalah capaian pembelajaran untuk mata kuliah. Artinya nanti setelah selesai mata kuliah kalian diharapkan dapat atau mampu untuk menyusun algoritma dan bahasa pemrograman pada teknik perancangan proses. Kemudian CPMK 2 akan hafalnya adalah tujuan akhirnya adalah pemenuhan capaian pembelajaran dari lulusan. Jadi lulusan teknik kimia harus bisa CPL 7 nih, mampu memanfaatkan dan menerapkan berbagai metode dengan perangkat teknologi informasi dan komputer serta pilar rekayasa dalam melakukan rekayasa proses, sistem pemrosesan dan peralatan dalam operasi-operasinya.
Oke, baik. Kasus teknik kimia sangat banyak. Kemudian di antaranya ada yang modelnya seperti persamaan diferensial koordinat ya. Contohnya ada di reaktor, kemudian perhitungan kinetika reaksi, serta apalagi ada proses-proses perpindahan ya, perpindahan massa, perpindahan panas ya, itu sangat familiar dengan kita. Nah, apakah ketika kita nantinya bertemu dengan kasus teknik kimia tadi, kasus yang pasti tidak sederhana, ya, kasusnya pasti kompleks, sehingga membutuhkan penyelesaian yang lebih efektif. Maka kebanyakan dari kita untuk menyelesaikannya menggunakan perangkat lunak, software di sini ya, softwarenya adalah MATLAB. Nah, apakah kemudian dari kasus tadi kita bertemu atau kita menentukan bagaimana persamaan matematisnya, gitu ya, kita lakukan dulu ya, kemudian setelah itu baru kita selesaikan dengan MATLAB, apakah langsung bisa kita selesaikan atau tidak? Tentunya tidak ya, kita perlu mengikuti langkah-langkah. Nah, jadi ada kasus, model matematisnya seperti apa? Model matematisnya di sini kita misalnya persamaan diferensial ordinat, jadi yang tadi yang kinetika reaksi. Nah, mereka kita ubah dulu bentuknya ke dalam format matriks. Kenapa matriks? Karena MATLAB itu konsepnya atau bentuknya bentuk matriks. Jadi kita harus menyesuaikan dulu tempatnya tadi ya, baru kemudian kita bisa mendapatkan hasil sesuai yang kita inginkan. Baik, untuk persamaan diferensial ordinat sendiri itu sebenarnya sudah sangat sering kita dengar. Dia adalah salah satu bentuk aljabar ya, aljabar yang kalian sudah ketahui sebelumnya. Sini ada misalnya kita punya bentuk persamaan Y sama dengan AX pangkat N. Kemudian jika kita turunkan persamaan Y tadi, maka akan menjadi DY dx sama dengan AN X pangkat N min 1 ya, ini mudah sekali. Nah, DY dx adalah PDO ya. Kalau misalnya di sini juga ada persamaan daya geser. Sini ada d tau per dx sama dengan rho dikali g. Ini juga adalah salah satu contoh persamaan diferensial ordinat. Oke, kita lihat dulu PDO di sini. Ada yang variabel di atas, ada yang di bawah. dt dx. Siapa ada yang bebas, yang mana yang terikat? Bebas di bawah, bebas terikat di atas. Ya, yang bebasnya x-nya ya. dt dx itu adalah salah satu karakteristik dari persamaan diferensial. Oke. Nah, persamaan diferensial itu memiliki beberapa jenis ya, berdasarkan ordenya. Jadi yang paling sering kita temui atau yang seperti contoh di awal tadi itu adalah order 1 kita sebutnya ya. Kemudian ada lagi yang order 2. Kenapa order 2? Karena di sini ada pangkat 2-nya. Terus ada lagi yang order 3. Begitu seterusnya. Ada yang lebih dari order 3 enggak? Ada ya. Oke, kita di sini yang sederhana dulu yang kita ambil. Nah, selain itu klasifikasi PDO yang lain adalah berdasarkan keliniarannya atau ketidakliniarannya. Bagaimana PDO yang linear? Kalian bisa lihat dari bentuk persamaan ini. Ya. Jika misalnya ketemu persamaan diferensial ordinat yang tidak mengikuti format ini, maka dia disebut sebagai PDO yang tak linear. Kenapa harus kita bedakan? Karena menyelesaikannya caranya berbeda juga. Tapi untuk hari ini kita fokus dulu ke yang PDO linear ya. Ya, selanjutnya ketika kita menyelesaikan persamaan diferensial, kita perlu nilai awal. Kita pemrograman itu pasti harus ada nilai awal ya, atau menyelesaikan numeris di analitis pun juga perlu nilai awal kan ya. Nah, nilai awalnya berapa? Atau nilai boundary. Kita di sini untuk PDO bisa 2, ada nilai awal, ada nilai boundary. Untuk nilai awal di situ berarti kalau awal itu berarti t-nya sama dengan 0, ya nggak, berarti y 0 sama dengan 2 atau y pada kondisi 0 sama dengan 2. Nah, kemudian kalau yang nilai batas dan boundary-nya, berarti kita menentukan nilai awalnya 0 sampai tertentunya misalnya 1. Atau boleh juga nggak 0 ya, boundary terserah di atas ini juga boleh 1 dan 3. Jadi ada boundary, ini ada batas bawah dan batas atas kan gitu ya. Itu kira-kira untuk klasifikasi dari PDO ya, dari nilai
nol dan tadi ada linear tak linear. Nah, yang ibu sebutkan tadi, ketika kita bertemu dengan persamaan diferensial ordinary yang lebih dari satu ordernya, diapakan? Mereka hanya menerima menyelesaikan PDO order satu saja. Apa yang akan kita lakukan terhadap PDO order 2 atau yang di atas dari order 1? Ada yang namanya transformasi dalam bentuk kanonikal. Jadi secara mudahnya tadi kita ketemu PDO order 1 pakai MATLAB, udah matriks ya dari bentuknya, bisa ketemu hasil. Tapi kalau ada D2 atau order 2, kita perlu ubah dulu baru sampai ke data terusnya. Oke, ini adalah salah satu contoh. Kita punya D4Z DT4 plus 5 D3Z per DT3. Oke, coba dianalisis, dia order berapa? Order 4. Kenapa 4? Kenapa angkanya 4? Ya, di sini kita akan mengubah dia, mentransform bentuknya menjadi order 1. Kalau ada 4, ordernya diubah ke order 1, berarti ada berapa banyak PDO order 1-nya nanti? Ada 4 juga ya. Dari sini ya, ada persamaan ini. Oke, sini dilihat. Kita bisa membuat sebuah substituen. Substituennya apa? Di sini ada variabel Z. Kan di sini D4Z, Z-nya apa tadi? Variabel terikatnya ya. Nah, kita ambil Z-nya. Z sama dengan kita sebut sebagai Y1. Boleh nggak Bu selain Y1? Boleh. Boleh nggak M1? Boleh. Kalau M1 berarti di bawahnya juga konsisten ya, karena ini pemrograman harus konsisten ya. Oke. Kemudian Z sama dengan Y1. Diapakan Z-nya? Diturunkan 1 kali, jadinya DZ DT. Sama dengan Y-nya juga diturunkan kan? Kalau Z-nya diturunkan berarti DY1 DD. Kita sebut Y2. Begitu juga dengan yang selanjutnya, kita turunkan lagi ya, D2Z DT2 sama dengan D2 per DT, kita sebut sebagai Y3. Begitu seterusnya ya sampai D4Z di bawah. Nah, sudah ya, kita ketemu, kita sebut ini sebagai persamaan 2, ini sebagai 3, 4 dan 5. Oke, dari persamaan 1 kita lihat kembali. Susun persamaan 1 menjadi dipisah ya luasnya. Waktu kan sama dengan 0. Sekarang persamaan D4Z tetap di sebelah kiri, tinggal sisanya kita letakkan di luas kanan. Jangan lupa tanda positif negatifnya akan berubah ya ketika luasnya berpindah. Oke, kita substitusi 2, 3 sampai 5 ke persamaan 1. D4Z per DT4 kita sebut sebagai ini ya, DY4 DT, jadinya sebagai, kemudian sama dengan min 3Z. Z siapa? Y1. Min 3 Y1 ditambah 6 dikali DZ DT. DZ DT apa? Y2. Kemudian 2 D2Z DT2 apa? Y3. Jadi seperti itu selesai transformasi kita. Mengubah dari order 4 ke order 1. Selanjutnya kita buat bentuk matriksnya. Ingat ya matriksnya ya di mata kuliah yang sebelumnya ya. Di sini ada ordernya 4, jadi kita buatnya juga sebanyak 4. Di sini ada 4 baris ya di situ, yang di sebelum sebelah kiri luas, yang di luas kiri sama dengannya ya. Ada D1 per DT, D2 per DT, D3 per DT, dan D4 per DT. Sekarang kalian isikan kolom yang di tengah. Kolomnya itu berapa itu? Matriks ukuran matriksnya 4 kali. Oke, sekarang lihat persamaan Y1 per DT sama dengan Y2. Ini berarti Y1 ya. Y1 berapa isinya di sini? Ada nggak Y1? Di sini ada nggak? Y1 di sini ada nggak? Nggak ada. Ini sama dengan Y2. Berarti kita isi 0. Oke. Kemudian Y2-nya ada nggak?
dia punya order 4. Betul ya? Order 4, tapi hati-hati. Coba dilihat. Kenapa kok harus hati-hati? Karena ada itu tuh di sebelah ruas kanan ada E pangkat min T. Ya, E pangkat min T itu berarti setelah kita nanti mentransformasi bentuknya, maka kita akan menambah satu lagi. Oke, kita lihat dari awal ya. Sama kita bikin substituennya Z. Z sama dengan Y1. Turunan pertama DZ-DT sama dengan D1-DT kita sebut sebagai Y2. Terus kita turunkan D2Z DT kuadrat sama dengan DY2 per DT kita sebut Y3. Kemudian D3Z DT pangkat 3 sama dengan DY3 per DT kita sebut Y4. Begitu sampai kemudian kita lihat lagi di sini ada E pangkat min T. E pangkat min T-nya apa? Ya kita sebut E pangkat min T ini adalah Y5. Kemudian sama yang di atas tadi kita turunkan, maka Y5-nya juga kita turunkan. Ya turunannya seperti apa ya? Sama yang di atas. Sehingga tadi ada 4 sebenarnya ordernya, tapi kemudian setelah ditransformasikan kita ketemu berapa? PDO barunya 5. Jadi hati-hati ya. Jadi bisa seperti ini. Kalau yang tadi kan 4, hasilnya 4 juga. Setelah ditransformasi yang ini dari 4 jadi 5. Lakukan hal yang sama untuk mengubah ke dalam bentuk matriks. Ya. Paham ya? Ada yang ditanyakan coba. Kalau tidak ada ibu yang tanya deh. Ya. Sekarang kita lihat nih. Ini kan kesamaan yang sangat sering kita temui ya. Kesamaan neraca panas. Nah, mau diselesaikan juga pakai MATLAB. Tapi hati-hati jangan langsung buru-buru ya. Kita harus menganalisis terlebih dahulu. Poin-poin apa saja yang harus kita cari tahu terhadap persamaan ini untuk memudahkan kita nantinya di akhir untuk bisa kita eksekusi di MATLAB. Kita lihat dulu ini persamaan diferensial ordiner bukan? Ya. Kemudian order berapa? 2. Perlu ditransformasi? Perlu. Karena dia ordernya lebih dari 1 ya, jadi perlu ditransformasi. Kira-kira kalau ditransformasi nanti jadi PDO 1, PDO order 1-nya berapa banyak? 2. Oke. Kita coba seperti yang tadi, konsepnya sama. Kita buat substituennya siapa? Siapa substituennya? Tadi ada Z, DZ, DT. Berarti kita ambil variabel Z sebagai substituennya. Kalau sekarang siapa? DT dx ya. Oke, kita lihat di sini DT dx. DT dx kita sebut sebagai Y. Boleh nggak Bu Kem? Boleh. Ya, asalkan sistem. Di sini juga akan jadi dy dx ya. Berapa turunan dy dx atau dt dx? Berarti turunannya adalah d dx dt dx sama dengan d2t dx kuadrat. Oke ya. Maka kita ketemu berapa? 2 persamaan yang baru. Dimana 2 persamaan yang baru ini kita gunakan untuk kita substitusikan ke persamaan yang awal. Sehingga persamaannya akan jadi yang awal tadi ini ya. Oke, yang awal tadi kita masukin dt dx atau dx dulu, yang mana yang mau? Ini ya, dx ya, dx. Ini kan berarti d2t dx kuadrat, berarti jadinya d. Kita tulis di sini. Negatif 4h per k dikali d. Ini adalah konstanta. Kemudian t dikurang tu sama dengan 0. Dan itu aja berarti ya. Nah, kemudian kita tulis kembali dt dx sama dengan y. Jadi tidak boleh diulangi, sama kan kayak yang pertama tadi, dia bukan untuk tidak digunakan lagi, dia akan masuk ke dalam bagian setelah transformasi, sehingga akan ada sama yang kita tidak perlu definisikan lagi karena dia sebagai substituen di atas tadi ya. Oke, sehingga dapatlah PDO order 1 sebanyak 2 buah yang akan nantinya kita selesaikan secara simultan. Nah, habis ini kalian buka ke dalam bentuk matriks. Oke, sampai di sini ada yang ditanya? Ibu mau nanya. Berarti untuk yang 4H per kali
bisa diubah ya? Enggak, dia konstan. Jangan sampai diubah, nanti tidak selesai pekerjaannya kita. Harus pandai mengenali ya skillnya, termasuk itu tadi ya sense of chemical engineeringnya dikeluarkan ya, yang mana variabel-variabel yang memang terikat, yang mana yang bebasnya. Ya, ini kan adalah konstan. Karena di depan tadi kita udah dibahas yang mana variabel terikat, yang mana yang variabel bebas. Jadi itu ya. Baik ya. Nah, pada akhirnya kita akan mengubah yang tadi menjadi siap dieksekusi di meter. Nah, di meter sendiri sebenarnya perlu satu skill yang kalian miliki ya. Ya kalian mungkin hanya mengerti apa yang sudah ibu kasih contoh. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu contoh yang bisa kalian tuliskan di meter di M-file-nya misalnya dari untuk menyelesaikan persamaan diferensial kasus ini. Jadi sebelum kita berbicara lebih jauh, saya ingin membuat kalian bisa familiar dengan mengetik apa yang ada saya beri contoh ini ke dalam meternya. Hati-hati karena kita tidak hanya mengetik huruf, tapi juga kita mengetik ada angka juga di situ, kemudian ada tanda operasi matematika yang dimana meter tadi kan matriks ya. Kalau matriks dia akan membaca bahasanya adalah bahasa matematika. Jadi kalau bikin notasi atau variabel itu angka, dia akan mengeksekusi atau dia akan menghitung. Jadi hati-hati kalian kalau membuat variabel, buatlah yang sesuai ya, jangan membuat ambigu atau membingungkan si meter untuk mengeksekusi. Karena pada akhirnya akan merah-merahnya kelihatan banyak di pemilih ya. Ya, kira-kira seperti itu. Ini contohnya adalah PD ordiner yang kalian selesaikan secara simultan. Kemudian nanti lihat di bawah ketika punya dua buah PD order 1 diselesaikan secara simultan, kalian perlu menyusun sebagai matriks yang seperti apa. Silakan nanti dikerjakan dulu untuk melihat, merasakan dan mendapatkan skill memahami setiap baris yang dituliskan. Jadi nanti setelah ini pertemuan selanjutnya kita akan bahas apa artinya baris pertama, apa artinya ketika kita mengetikkan function dengan underscore order simultan itu apa artinya, kemudian apalagi arti dari clear CLC mungkin udah tahu ya artinya ya. Z0, kenapa harus Z0 dulu di awal, kenapa tidak plot di atas gitu ya guys. Kan tadi itu atau pemrograman ibunya menyelesaikannya secara sistematis ya. Mereka sangat disiplin, makanya tadi tadi konsisten dengan variabel-variabel yang mudah-mudahan bisa melihat ini sebagai wawasan yang lebih luas, kemudian bisa bermanfaat. Jangan malas untuk mencoba. Nah, ini memang baru, tapi ya tentunya mungkin dirasakan sulit dulu ya. Tapi kalau terbiasa nanti mengerjakannya kalian akan mudah. Akan hafal mungkin ya. Kalau sudah nanti kita lihat pertemuan minggu depan saya akan batas atau kita akan diskusikan kembali untuk penulisan kode-kode di dalam. Baik, sampai di sini dulu untuk perkuliahan kita pada hari ini. Saya mohon maaf. Assalamualaikum